Aku menemukan dirimu. Mengejar Cinta Om Ariel. Bab 044. Anya menolehkan wajahnya. Begitukah? Dengan semudah itu Om berkata kita suami istri, dan tidak bertanya bagaimana dengan perasaan Anya saat ini. Hanya karena Om menyapa Anya akhirnya Papa minta Om menikahi Anya. Om tega kenapa sapa Anya? Ucap Anya. Menahan rasa sesak karena menahan emosinya yang sejak tadi ingin dia luapkan. Ariel bergerak mengambil gelas yang ada di tangan Anya, lalu dia letakkan ke atas meja. Kemudian dia menggenggam tangan Anya, namun gadis itu menepis tangan Ariel. Aku cemburu Sil, aku cemburu melihat ada pria lain menyentuh kamu. Om Ariel bilang cemburu, Joan menyentuh Anya karena kami sedang menari, tidak. Sedang melakukan hal apapun. Tapi buatku itu sangat berbeda, tadi aku menahan diri untuk tidak mengganggumu, ternyata aku tidak mampu melihatnya. Melihat gadis yang sangat aku cintai bersama pria lain. Aku juga berusaha untuk bisa mengabaikanmu dan mencoba mengikhlaskan kamu dengan pria lain. Tapi aku gak sanggup, hatiku gak mampu Sil. Dan maaf jika aku menyapamu di depan umum. Anya mendengkus kesal, lalu memalingkan wajahnya ke arah yang lain, tapi Ariel mengapit dagunya agar kembali menatap dirinya. Sil, apa aku salah mencintai kamu? Aku tahu kamu pasti menganggap aku pria brengsek yang semudah itu mencintai wanita lain, setelah memiliki calon istri selama 9 tahun. Tapi kamu harus ingat aku lebih duluan mengenalmu sebelum Audrey. Ya, Om itu pria brengsek. Melihat Anya sudah tidak gendut lagi mendadak berubah. Coba kalau Anya masih gendut mana mau Om nikah sama Anya, ya kan? Om cinta sama Anya karena melihat fisik dan wajah Anya kan, akui saja. Nanti kalau ada cewek lain yang lebih cantik dari Anya pasti Om Ariel akan berpaling. Seru Anya. Ariel menarik napas panjang, ucapan Anya begitu menohok. Percuma wajah cantik tapi jika aku tidak ada rasa di hati, mungkin aku tidak akan berusaha selalu mendekatimu, mungkin aku akan bersikap biasa saja denganmu Sil, dan tak akan ada rasa marah atau cemburu melihat kamu dengan pria lain. Tapi sayangnya, rasa itu hadir begitu saja di hati. Apakah cinta butuh alasan? Jeda sejenak. Jika aku salah mencintaimu maafkan aku. Mungkin ini karmaku karena menolakmu sejak kecil, ternyata sakit juga kalau cinta kita tidak terbalaskan ya. Aku juga bukan tipe pria yang mudah berpaling dengan wanita lain. Cukup lama aku berhubungan 9 tahun bersama Audrey dan kedatanganmu kembali ke Jakarta, aku jadi tahu arti cinta yang sesungguhnya. Imbu Ariel terdengar pasrah, lalu tersenyum getir. Anya bergeming, dia hanya mendengarkan saja. Pernikahan ini mungkin bagi kita berdua sangat mengejutkan, tapi jujur pernikahan ini membuat aku sangat bahagia karena bisa menikahi gadis yang aku cintai, walau sebenarnya aku sudah memilih untuk mundur dan akan belajar melupakanmu, Sil. Maaf jika kamu marah sekali denganku, dan tolong jangan minta berpisah denganku, aku akan menerima jika kamu tidak membalas cintaku. Manusiawi jika seseorang marah, kecewa di saat kenyataan yang dihadapinya di luar dari kehendaknya dan pikirannya. Sebaik apapun dasar sikap seseorang itu, pasti bisa mengeluarkan emosinya, dan bukan berarti dia tidak menghormati orang yang kini menjadi pasangan hidupnya. Pernikahan dipaksa sering terjadi di lingkungan sekitar kita, dan nyata pasti di antara mereka ada yang belum bisa menerima pernikahannya tersebut, walau akhirnya akan menerima pernikahannya baik secara ikhlas atau terpaksa. Inilah salah satu hal yang dirasakan oleh Anya, dia marah, kecewa bukan karena penolakan Ariel waktu dia kecil, dia sudah menerimanya dengan lapang dada dan memaafkannya. Lantas,
dia marah karena pernikahan dadakan tersebut dan pernikahannya disambut baik oleh Ariel. Anya mendesah, lantas Ariel bangkit dari duduknya ketika bel pintu kamar mereka kembali berbunyi, dan rupanya pesanannya telah datang. Usai menerima, dia kembali menutup pintu kemudian memberikan paper bag pada Anya. Ganti pakaiannya, ini ada dress yang nyaman buat kamu tidur, pinta Ariel sembari menyodorkan paper bag coklat tersebut. Tanpa menjawab Anya menerimanya, lalu bergegas ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Setelah Anya selesai, gantian giliran Ariel yang masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan Anya kembali menuju ruang tamu. Tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka berdua. Mungkin lebih baik seperti itu, ketimbangan nanti akan bertengkar. Hebat! Melihat makanan kesukaannya dia masih utuh di atas meja sofa, lantas dimakanlah salah satunya. Setelah selesai makan dan perut terasa kenyang, Anya menatap daun pintu kamar. Badannya sudah minta diistirahat, tapi dia tidak siap untuk tidur seranjang dengan suaminya. Akhirnya dia memilih menepuk bantal sofa, lalu diletakkan melintang di atas sofa, kemudian merebahkan dirinya di atas sofa panjang, dan sayup-sayup matanya terpejamkan. Ariel masih berada di kamar mandi saat Anya sudah tertidur di ruang tamu. Sekitar 15 menit kemudian Ariel baru selesai mandi dan memakai baju santainya, merasa di kamar terasa sunyi lantas dia kembali ke ruang tamu. Ariel hanya bisa menghela napas panjang. Melihat istrinya sudah tertidur di atas sofa bukan di ranjang. Sebegitu marahkah padaku, Sil, sampai kamu mau tidur di sofa? Ketua Ariel sembari menyugarkan rambutnya ke belakang. Ariel merapikan makanan yang belum disentuh dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelah rapi barulah dia menatap istrinya yang masih tergolek di atas sofa, lalu dia membungkukkan punggungnya kemudian menyelipkan kedua tangannya antara paha dan punggung Anya. Ariel sebagai laki-laki gak bisa dipungkiri saat dress istrinya agak tersingkap dan memperlihatkan paha putih Anya yang begitu mulus bikin tubuhnya berdesir. Tahan, tahan. Aku harus menahan diri, gumam Ariel sendiri saat membopong istrinya masuk ke kamar. Belum sampai ke ranjang, netra Anya agak terbuka dan langsung melotot, lalu melihat ke arah suaminya kemudian lihat dirinya sendiri yang sudah tidak ada di atas sofa. OM. Seru Anya mulai deg-degan. Ariel juga ikutan kaget melihat Anya terbangun dari tidurnya, tapi tetap dibawa ke atas ranjang, lalu direbahkannya. Om Ariel mau ngapain Anya? Tanya Anya terlihat ketakutan sembari menyilangkan kedua tangannya ke depan dadanya. Ariel menghela napas panjangnya. Om hanya ingin memindahkan kamu ke atas ranjang Anya, masa baru pertama kali menikah langsung pisah ranjang, dosa kalau begitu. Jawab Ariel dengan lembutnya. Anya menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu menggeser badannya agak ke tepi ranjang. Om Ariel jangan alasan. Bilang aja Om mau apa-apain Anya. Anya masih kecil Om, Anya belum siap, ucap Anya memang apa adanya, jika dia belum siap lahir batin, rasa kantuknya pun mendadak menguap begitu saja, yang ada kini dirinya diliputi ketakutan jika Ariel melakukan hal yang memang terjadi pada suami istri. Ariel menjadi bersalah melihat raut wajah istrinya jadi ketakutan, padahal dia tidak bermaksud meminta haknya. Untuk menerima dirinya jadi suaminya saja masih sulit. Bagaimana dengan memaksakan hasratnya yang ada jatuhnya memperkosa istrinya sendiri? Kan gak lucu kalau dipenjara karena hal tersebut. Ariel mendesah, lalu bergerak duduk di atas ranjang. Anya sayang, aku hanya memindahkan kamu ke sini, dan tidur bersama-sama di sini. Hanya tidur tidak melakukan apapun. Aku paham kamu masih belum bisa menerima aku, dan aku tidak akan menuntut hak aku sebagai suami,
imbu Ariel dengan intonasi yang pelan, agar Anya mudah memahami dan menerimanya. Buat dia ternyata menikah dengan gadis berusia muda memang butuh ekstra sabar, tapi ini konsekuensi yang harus dia hadapi, karena dialah yang memilih Anya sebagai istrinya. Anya gak percaya. Jawab Anya ketus, lalu beranjak dari duduknya. Ariel harus bersabar, tapi tidak suka melihat Anya mau balik ke ruang tamu. Ditariklah tangan Anya dengan kuatnya, padahal tidak maksud sekuat itu, dan akhirnya Buff. Tarikan Ariel membuat badan Anya menubruk badan Ariel, dan alhasil posisi Anya ada di atas badan suaminya yang ikutan terhuyung. Dan netra Anya melotot saat menyadari kabalnya menempel di kabal Ariel, langsung saja dia menarik wajahnya dari wajah Ariel, akan tetapi tangan Ariel malah melingkar di punggung Anya. Sebentar saja aku peluk kamu, tolong jangan marah ya, aku minta waktumu 5 menit saja, pinta Ariel begitu lembut, dan tatapannya begitu hangat. Anya yang berusaha bangkit dari atas tubuh suaminya agak susah bergerak, dan mau tidak mau dia memalingkan wajahnya karena memandang wajah Ariel dari posisi sedekat itu malah bikin dirinya jadi salah tingkah. Mereka berdua menelan salivanya masing-masing dengan kasarnya. Kok berasa kayak ada yang besar di bawah, apa ya itu? Batin Anya bertanya karena merasakan sekali ada yang mengembang. Makasih Sil, aku mohon tidur di ranjang, pinta Ariel agak memohon saat Anya beranjak bangun dari atas tubuhnya. Lalu Ariel ikutan bangkit dari pembaringannya lalu mengambil bantal dan menaruhnya di tengah-tengah ranjang. Ini aku kasih batasan bantal, biar jarak kita aman, tunjuk Ariel, sungguh pengertian sekali. Anya hanya termangu melihat bantal tersebut, tapi baguslah kalau ada pemisah antara mereka berdua. Tidurlah, sekarang sudah larut malam, pinta Ariel sembari beranjak dari atas ranjang. Dan harus ke kamar mandi untuk menidurkan apa yang sempat tegang. Ya, jawab Anya pelan tanpa menatap, kemudian dia menambahkan bantal lagi di tengah biar pondasinya makin kuat. Lalu, Anya buru-buru masukkan tubuhnya ke dalam selimut dan menenggelamkan dirinya sampai sebatas leher. Awas aja kalau berani anu-anuin, nanti Anya tendang yang tadi mengembang, ancam Anya sendiri dan langsung memejamkan netra dengan rasanya yang was-was. 20 menit kemudian, Ariel sudah keluar dari kamar mandi setelah menuntaskan apa yang harus dituntaskan, dan kembali tersenyum melihat Anya sudah memejamkan matanya. Dengan langkah yang mengendap-endap dia mendekati Anya lalu mengibaskan tangannya ke arah wajah istrinya dan kali ini sepertinya Anya sudah tertidur pulas. Barulah Ariel mematikan lampu kamar diganti dengan lampu tidur, kemudian naik ke atas ranjang, dengan gerakan pelan-pelan bantal sebagai pembatas mereka berdua dia singkirkan, lalu dia dengan hati-hati memeluk Anya dari belakang. Malam ini izinkan aku memelukmu Sil, sebagai bekal obat rinduku sebelum aku berangkat ke Australia, gumam Ariel sendiri, tapi tiba-tiba saja Ariel terkejut melihat Anya bergerak merubah posisi tidurnya dari miring ke kiri jadi miring ke kanan, dirinya khawatir kalau Anya akan terbangun lagi, tapi ternyata Anya masih memejamkan matanya dan kepalanya kini tenggelam di dada Ariel. Senyuman Ariel mengembang, hatinya bersorak gembira. Love you, Anya. Kecup hangat di kening Anya berulang kali. Esok pagi, Ariel dan Anya terlihat masih tertidur pulas dalam keadaan saling berpelukan, satu sama lain mencari kehangatan di balik pelukan tersebut. Jika Ariel sejak awal memang sadar dan tahu jika tidurnya memeluk Anya, namun berbeda dengan Anya yang tidak sadar saking pulas tidurnya semalaman. Waktu pun sudah menunjukkan jam 5.30 WIB, dan masih belum ada tanda-tanda mereka berdua untuk bangun dari alam mimpinya. Kepala Anya terlihat menggusel-gusel dada Ariel yang sejak semalam jadi sandarannya,
kemudian salah satu kaki Anya sejak semalam juga menindih paha Ariel bagaikan guling yang begitu empuk tapi kekar. Tangan gadis itu pun melingkar di badan Ariel, sungguh sempurna sekali. Anya menganggap Ariel bantal guling, yap, tapi ini guling hidup. Ariel yang mulai bisa merasakan jika dadanya terasa agak geli, kelopak netranya mulai mengerjap-ngerjap dan dalam keadaan netra belum terbuka lebar masih dalam keadaan berat, dia tersenyum melihat istrinya yang memeluk erat, namun seperti pria normal kebanyakan pasti tiap pagi hari mengalami morning wood dan Ariel juga mengalaminya, tapi kali ini lebih membuat dia panas dingin. Kaki Anya sudah menindih pahanya, sementara kaki Anya yang lain bersentuhan dengan dedenya yang gagah. Hufet. Cobaannya yang begitu berat, gumam batin Ariel mendesah, lalu dia mengecup kening istrinya yang masih belum bangun. Dikecup Ariel mendadak Anya melenguh dan tubuh gadis itu berasa bergerak, buru-buru. Ariel memejamkan netranya,